generasi zaman sekarang akan bertanya gitu, relate gak ya sebenarnya? Dan aku bisa bilang film Gita Cinta dari SMA walaupun latar belakangnya tahun 80-an tapi mempunyai relativitas yang tinggi untuk yang sekarang terjadi gitu. Sebuah kesempatan untuk aku pertama kali itu membuktikan kepada orang tua dan setelahnya membuktikan kepada diriku sendiri apakah benar sih aku bisa membawakan karakter ini gitu. Karena jujur pressure yang ada itu sangat berat sekali. Saya sih nggak untuk dengan cukup jujur ya, saya bisa bilang saya nggak bisa melihat ini sebagai tantangan, tapi saya melihat ini sebagai kehormatan. Yes. Karena kalau tantangan, semua kita namanya kerja ya, mau bikin film apapun pasti tantangan. Kalau itu udah nggak usah diomongin. Tapi tidak semua kerjaan, tidak semua tantangan dibarengi dengan kehormatan, gitu. Untuk kedua kalinya saya dapat kehormatan untuk memfilmkan cerita dari Pak Edi. Di mana cerita itu adalah salah satu bagian saat saya tumbuh kembang dari SD, SMP, kita dan mungkin banyak teman-teman di sini cerita-cerita seperti ini yang membuat kita banyak mengenal tentang kehidupan sekitar ya, dengan film, dengan sebagainya. Kehormatan untuk mengulang lagi cerita yang dulu pernah ada. Kalau saya melihatnya, pertanyaan yang banyak saya dengar gitu ya, mungkin saya mulai dari situ dulu ya. Pertanyaan yang mungkin saya banyak dengar ketika banyak orang bilang kita bikin Kita Cinta dari novelnya Pak Edi, itu setengah-setengah tuh pendapat orang saat saya ngomong begitu. Setengah bilang, apaan tuh? Biasanya Gen Z tuh yang ngomong gitu. Atau setengahnya lagi, ngapain dibikin ulang? Ya kan? Pasti gitu tuh. Kan udah ada dua. Pertama yang asli dari Bu Yesi sama Pak Rano. Lalu kedua sempat ada adaptasi bebas ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu yang dibikin oleh rekan kami Lucky Kuswandi, Gali dan Ratna. Kenapa harus diulang lagi? Itu pertanyaan yang cukup sering saya dengar. Dan mungkin juga nanti akan ada yang bertanya seperti itu. Nah, jawaban saya mungkin sesimpel dan senaif begini. Kalau kita punya sesuatu secara ini kita ya, dalam lingkup budaya kita gitu, sebagai masyarakat kita punya sesuatu yang berharga, yang kita anggap berharga, yang kita anggap bagus. Pertama, dalam tataran individu kita tentu ingin ikut bagian menceritakan ulang atau menyuarakan ulang karya itu. Kedua, kita punya tanggung jawab bahwa cerita atau karya seperti itu jangan berhenti di generasi kita. Kita harus bawa lagi ke generasi di bawah kita, karena sebagus itu. Dan karena kita yakin cerita-cerita itu punya nilai-nilai positif yang generasi di bawah kita harus tahu, ya kan? Saya ambil contoh, misalnya lagu, ini kita bisa sama-sama bicara karya kreatif ya. Saya analogikan dengan lagu I Will Always Love You. Di generasi saya, kebanyakan pada tahu, oh ya itu lagunya Whitney Houston ya. Ya kan, pasti banyak yang lagunya Whitney Houston tuh. Enggak, itu lagunya Dolly Parton. Bener kan? Nah itu, bayangin kalau Whitney Houston tidak menyanyikan ulang I Will Always Love You, lagu sebagus itu hilang untuk generasi ke bawahnya. It's a beautiful song, punya makna yang dalam, dan kita percaya makna-makna yang dihasilkan oleh karya kreatif yang dari hati itu bisa resonate, itu bisa membawa hal-hal positif ke siapapun yang mendengarnya, tentang ketangguhan cinta, perjuangan cinta, kesetiaan. Itu kan esensi nilai-nilai di lagu I Will Always Love You.
kalau tidak dinyanyikan ulang oleh Whitney Houston, hilang udah. Anak-anak Gen Z sekarang boro-boro disuruh dengar Dolly Parton. Whitney Houston-nya aja mungkin nggak mau dengar kan? Karena apa? Setiap minggu di Spotify muncul 100 lagu baru. Ini keadaan kita sekarang. Tiap di OTT tiap minggu muncul 1000 judul baru gitu. Kan adalah ya sebuah sayang sekali kan. Begitu banyak cerita-cerita masa lalu kita yang akan kalau tidak kita teruskan, tidak kita daur ulang, menurut saya ada sebuah rantai nilai, rantai identitas budaya kita yang hilang dari 2-3 generasi lalu ke generasi sekarang. Jadi itu saya ngeliat ada sebuah tanggung jawab itu, dimana kita pernah punya cerita-cerita seperti ini. Kita tahu juga, kita paham juga, dan saya sendiri adalah pelakunya juga. Begitu banyak cerita remaja saat ini yang diadaptasi dari cerita entah itu Korea atau Jepang atau Thailand. Cerita remaja kita mengacu kepada cerita remaja Jepang, cerita remaja Korea. Karena kita ada yang kita cinta seperti ini. Tidak kita suarakan lagi buat generasi berikutnya untuk mengingat identitas budaya mereka, kan sayang sekali. Sementara kita sama-sama setuju, kita cinta adalah the one teenage movie yang adalah sangat Indonesia, yang start them all. Kalau ada istilah dulu Lords of the Ring ya, one ring to rule them all. Gita Cinta adalah one story to start them all. Semua cerita-cerita remaja kita awalnya dari Gita Cinta menurut saya. Bahkan AADC yang menjumpstart perfilman kita di tahun 2000 itu juga terinspirasi dari Gita Cinta. Jadi itu kenapa Gita Cinta ini perlu untuk dihadirkan lagi supaya generasi di bawah kita juga tidak lupa bahwa ada sebuah cermin dari mereka tentang bagaimana dulu anak-anak remaja dengan segala kelabilannya, dengan segala keinginan untuk mandiri, dewasa, tapi harus punya pilihan-pilihan dan dihadapkan oleh perbedaan-perbedaan. Itu kan Indonesia banget sebetulnya. Dan kalau kalian lihat, kalau kita sama-sama lihat, nilai-nilai itu tidak ada di cerita-cerita remaja sekarang yang mungkin diadaptasi dari Korea, Jepang, atau Thailand. Karena budayanya beda. Itu sih. Ya, siap. Tepuk tangan dong untuk Pak Monty Diwa. Ini sebuah kehormatan besar berarti untuk semua tim, gak hanya sutradara tapi juga para pemain. Nah sekarang saatnya kita tanya kepada para pemain nih. Mulai dari Prilly, Latukonsina, dan juga Yesaya. Kita pengen tanya gimana mengemban dari menjadi Gali dan juga Ratna. Prilly, gimana rasanya pada saat pertama kali ditawarkan? Dan ya Prilly pasti tahu ini adalah sebuah judul yang nama besar gitu. Prilly, silakan. Seperti yang Pak Monty bilang, ini juga sebuah kehormatan buat saya gitu. Dan saya bisa ada di sini tuh bangganya 2 kali lipat. Karena Gita Cinta dari SMA itu adalah tontonan papa mama saya yang mereka tuh ngefans banget sama sosok Gali dan Ratna, ngefans banget sama Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno. Jadi pas saya cerita, jadi saya tuh setiap dapat tawaran film selalu cerita ke orang tua dulu. Supaya mereka tahu anaknya ngapain sih, kerjanya apa gitu kan. Jadi cerita lah, Pak, aku dapat tawaran untuk memainkan karakter Ratna di Gita Cinta dari SMA. Biasanya kalau aku cerita dapat peran tuh, oh gitu, oke, good luck gitu kan. Ini yang kayak, hah, serius? Yang dulu dimainin sama Ibu Yesi Gusman ya? Ya ampun, Papa seneng banget, Papa bangga banget kamu bisa kayak gitu. Dan Papa mamaku tuh kan gak pernah nyangka kalau anaknya akan terjun ke dunia seni, ke dunia film ya. Karena di keluarga saya gak ada yang di dunia film gitu. Jadi untuk tahu anaknya akan memainkan karakter Ratna yang dulu tuh mereka tontonin setiap saat menjadi panutan film remaja panutan mereka bangga banget sama saya, dan itu juga ngasih saya rasa bangga yang lebih gitu bisa ada di sini. Sampai waktu itu sebenarnya ada schedule yang bentrok gitu ya, syuting ini sama syuting film sebelumnya. Tapi papa saya kayak, pokoknya papa nggak mau tahu. Sampai papanya yang nggak mau tahu. Papa nggak mau tahu gimana caranya, schedule-nya jangan bentrok gitu ya. Pokoknya nggak mau tahu gitu. Sampai syuting sempat sakit pun mereka kayak,
ya nggak apa-apa, tahan aja. Tahan, ini Iya, untuk iya. kita cinta. Yes, karena Tahan aja. Jadi saya begitu bangganya gitu ya setiap hari, apalagi di masa promo ini bisa cerita terus ke papa saya. Hari ini saya akan cerita ke papa mama bertemu dengan Ibu Yesi Gusman, pasti mereka akan sangat semangat gitu. Terus mereka juga saya ajak nonton waktu itu preview filmnya, dan ini entah bapak saya bias atau apa, tapi saya juga agak lumayan. Jadi selama ini aku main film, menurut papa nggak bagus gitu ya. Karena komentar dia tuh gini, menurut papa ini adalah film terbagus kamu dan ini acting terbagus kamu. Jadi aku ngerasa, jadi yang kemarin-kemarin enggak gitu kan. Cuma ya mungkin karena emang dia suka banget sama cerita kita cinta, dan sampai dia nangis. Agak kaget juga ngeliat papa aku nangis nonton film cinta remaja gitu ya. Sampai mereka cerita-cerita, zaman dulu kalau nonton ini kan kita di sini ya, terus kalau dulu cerita kita cinta itu di sini ya. Akhirnya mereka bernostalgia lagi, mama papa bernostalgia gitu sepanjang perjalanan pulang dari preview film ke rumah. Jadi rasanya saya tuh jadi lebih bangga lagi karena orang tua dan keluarga tuh juga jadinya lebih bangga saya bisa memerankan karakter Ratna yang emang udah legendaris gitu. Dan seneng banget, terima kasih Pak Parwes, Pak Monty, dan Pak Edi yang sudah memberikan kepercayaan luar biasa untuk saya. Di saat mungkin awal-awalnya saya ditawarin film ini, pasti banyak yang kayak bertanya gitu, kenapa Prilly sih gitu kan. Kan udah nggak SMA lagi gitu, nggak lulus-lulus nih Prilly gitu kan. 10 tahun SMA mulu perannya gitu. Tapi saya seneng banget saya masih bisa dikasih kesempatan ini, karena saya bukan cuma bisa berkarya untuk penonton Indonesia aja, tapi saya bisa berkarya untuk papa mama saya. Prilly Latukonsina, tepuk tangan dong. Karena ikatan emosional ya orang tua dengan kita cinta dari SMA. Betul. Thank you Prilly, nanti kita ngobrol dengan teman-teman media juga lagi. Sekarang kita ke Yesaya. Yesaya, kalau dari Yesaya gimana saat dapatkan peran Oki Gali, terus beradu peran dengan Prilly Latukonsina dan juga ensemble cast yang lain? Silakan Yesaya. Oke, kalau aku pastinya pas pertama kali aku ceritain dari awal banget ya, sebelum aku dapat project ini. Jadi aku casting, terus di saat aku tahu judulnya Gita Cinta dari SMA, aku cerita dulu dong, Gita Cinta dari SMA. Terus aku tanya ke papa, "Pak, ini aku mau casting judulnya ini." Terus papa kayak, "Lu beneran?" Emang karena aku sama kayak Prilly, sebelumnya juga aku tuh nggak disangka-sangka akan masuk ke dunia acting gitu loh. Jadi papa pun juga kayak, ini beneran gak sih gitu kan. Cuma akhirnya di situ diceritain dulu tuh papa nonton sama mama gini-gini, sama almarhum mama. Terus papa bilang kayak, kalau kamu bisa ngebawain itu, papa bangga sama kamu. Di situ juga aku pikir kayak, apa gue bisa ya? Karena pas pertama ngelihat, apalagi kayak, wah gila, Latukonsina gimana ini, bagaimana gitu kan. Cuma akhirnya aku ngeliat itu sebenarnya aku ngeliat kalau misalkan Pak Monty bilang bukan tantangan, juga sebuah kesempatan untuk aku pertama kali itu membuktikan kepada orang tua, dan setelahnya membuktikan kepada diriku sendiri, apakah benar sih aku bisa membawakan karakter ini gitu. Karena jujur pressure yang ada itu sangat berat sekali, karena sebelumnya Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno itu membawakan Gita Cinta dari SMA, itu kayak nggak ada orang yang nggak tahu kali ya. Karena ya Gali Ratna siapa yang nggak tahu coba. Dari anak SMA zaman sekarang pun kalau kita tanya Gali Ratna, lagunya ada, filmnya ada ya. Jadi ya intinya semoga ini sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua di luar sana. Amin. Dan aku sangat bersyukur bisa ikut bergabung dalam keluarga Gita Cinta dari SMA. Tepuk tangan dong untuk Yesaya. Terima kasih Yesaya. Sekarang kita akan berkenalan dengan para pemain yang lain juga. Tadi Pak Parwes sudah memperkenalkan sedikit, tapi kita juga pengen tahu di sini sebagai siapa dan karakternya seperti apa. Boleh dikit aja supaya nggak jadi spoiler untuk teman-teman penonton yang lain. Belum boleh banyak-banyak, tapi boleh jelasin karakternya seperti apa. Silakan, kali Arla dulu, silakan. Halo, saya Arla Elani, berperan sebagai Erlin. Saya di sini karakternya itu sebagai sahabatnya Galih dan Ratna yang sekelas, yang sering ikut campur dalam masalah-masalah mereka, suka ikut jodoh-jodohin.
Anaknya fun, sweet, bubbly, nggak bisa diem. Itu aja sih kayaknya. Terus satu project sama ibu gimana gitu rasanya, senangnya gimana? Aduh, gimana ya? Sebenarnya, aduh, kayak semua orang berekspektasi aku kayak, aduh satu judul sama, enggak juga sih. Biasa-biasa aja. Karena tiap hari ketemu juga. Jadi ini ya udah kayak ngurangin biaya transportasi aja kan. Jadi jemputannya satu untuk berdua. Iya. Enggak. Jadi nggak kepotong biaya transport kamu ya, Tapi aku seneng banget bisa satu frame sama mama. Honornya dikurangin biaya transport. Honornya kurang biaya transport Pak, ini satu. Karena terima kasih. Selanjutnya kita ke belakang, tadi cantik dulu sebelah kanan, boleh pinjam mikrofonnya. Pak Monty boleh pinjam mikrofonnya sebentar? Siap. Silakan. Halo, aku Diri dong biar kelihatan teman-teman media. Oh, berdiri Iya. banget nih. Waduh, gak enak nih. Halo, aku Cantik Shadel, berperan sebagai Mimi. Sama kita tuh di sekolah SMA kita di Bandung itu pokoknya komplit selalu tuh sering banget kalian akan lihat di filmnya nanti kita berempat ya. Ada Ratna, ada Erlin, Mimi, dan satu lagi tuh temennya si Erlin ya, yang hari ini nggak hadir, ada Abun. Bukan nggak hadir, dia emang kita nggak kasih tahu. Oh, kebetulan Abun hari ini nggak dikasih Iya. tahu guys. Abun nggak dikasih tahu. Ya tapi itu dia, aku seneng banget meranin Mimi, terutama dikasih satu frame sama Kak Prilly, sama Arla, sama Abun yang fun banget, asik banget, dan kita tuh kalau bisa aku bilang kita sangat nyimbangin satu sama lain. Kalau yang satu bete, yang satu ya udahlah gitu. Kalau yang satu lagi energetik banget, yang satu ya udahlah gitu. Jadi kebetulan emang aku ngerasa kayak kita cocok banget, kita bisa bersinergi juga di lokasi dan on set gitu. Dan aku harap teman-teman juga bisa lihat energi yang sama kalau nanti nonton filmnya secara full. Oke, gitu. terima kasih. Cantik Thank you. Syria, thank you. Selanjutnya Fadi silakan. Fad boleh berdiri? Yes, silakan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Alaidrus dan di sini saya memerankan Anton. Dia adalah salah satu karakter yang unik yang ada di film Kita Cinta Dari SMA ini, dan dia itu gak bisa kayak, wah gue harus dapet nih, gak bisa nggak dapet. Sisanya kalian bisa lihat nanti tanggal 9 Februari. Oke, apa yang dapat, yang nggak bisa dapat tunggu nanti ya di tanggal 9 ya. Iya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Fadi. Selanjutnya silakan Mbak Yunik, boleh dong diberikan ke teman-teman media nih seperti apa karakter di sini. Halo, saya Yunik Priscilla, saya berperan sebagai mamahnya Ratna. Udah berapa judul ya kita jadi? Iya, program juga kita semua jadi ibu dan anak. Udah biasa. Iya, perannya di sini sebagai ibu yang bijaksana, baik hati, lemah lembut, seperti aslinya. Ya, nanti sisanya ditonton ya. Ya, tapi kalau nanya tadi ke anaknya nggak sah, kalau nggak nanya ibunya gimana? Jadi terlihat lebih profesional anaknya ketika karena saya pose giting ngakak-ngakak ya Mon. Semoga itu nggak ada di behind the scene, please dihapus. Tolong. Oke, Mbak Yunik, tepuk tangan dong untuk Mbak Yunik Priscilla. Selanjutnya Mbak Dewi kita, yang dimana anniversary-nya tadi udah bener, kita tahu semua ya 11 Januari kemarin ya. Terima kasih. Semua se-Indonesia Terima tahu. kasih. Oke, anniversary sekarang silakan, kalau di Kita Cinta Dari SMA ini seperti apa karakternya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dewi Gita dan alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan dan mendapatkan pelajaran sekali di film Kita Cinta Dari SMA ini, dan saya mendapatkan peran sebagai pembantu. Enggak dong. Oh enggak ya? Oh salah. Oh itu peran saya sehari-hari ya. Oh, maaf saya lupa. Saya menjadi ibunya Galih di sini. Jadi saya ibunya, dan kebetulan saya sudah tidak punya suami waktu di film itu ya. Ya. Suaminya agak gaib. Agak goib ya. Ada fotonya mirip Arman tapi bukan Arman. Aku nggak ngerti deh itu sebenarnya mau kemana arah suami saya waktu itu ya. Saya lihat fotonya, ini siapa gitu kan. Baik selebihnya bagaimana akting saya diasah oleh Pak Monty, nanti lihat saja di film Kita Cinta Dari SMA. Oke, terima kasih Mbak Dewi Gita. Selanjutnya Mbak Putri dia silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah datang lagi rekan-rekan media yang selalu jadi salah satu stakeholder dan support kita paling besar untuk film Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir kembali.
Di sini saya Putri Ayudhya, saya berperan sebagai Mbak Ayu. Suatu kehormatan dan kalau ini memang tantangan sih, karena saya mau nyontek kemana nggak ada nih kalau Mbak Ayu gitu. Karena di yang versi lamanya, semoga saya nggak salah ya Pak Edi, kalau nggak salah Mbak Ning ya, kakaknya Ratna, betul. Dan hanya ada sedikit gitu. Tapi itulah misterinya, dan di sini dikuak misterinya. Sebagai tantenya Ratna, adiknya mas saya ini yang kita 2 kali reunian. Saya di sini rasanya seperti reuni karena ketemu sama Mas Dwi, ketemu sama Mbak Yunik juga, dan selalu bareng sama mereka tuh selalu dapat peran-peran yang dekat di hati, panjang residunya ya, panjang sayangnya gitu. Ini juga anak ini akhirnya ketemu dengan Prilly yang memang luar biasa, aslinya keren banget. Dan finally bisa main sama Pak Monty, ya Allah Pak, akhirnya dapet juga gue. Dan bersama Star Vision buat saya sekali lagi selalu suatu kesenangan, suatu kebahagiaan bisa bareng dan selalu dikasih peran-peran yang PR-nya banyak. Lahir batin wujudnya beda nih nanti gitu. Jadi selamat menikmati. Semoga Mbak Ayu juga bisa menjadi gambaran perempuan di masa itu yang berjuang untuk kata hatinya. Itu dia Putri Ayudhya. Terima kasih Mbak Putri Ayudhya. Selanjutnya Mas Dwi Sassono, silahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sama Prilly, aku juga begitu dapat tawaran ini juga hubungi ke ibuku langsung. Iya, aku bilang, Ibu, gimana? Nonton gak dulu film Cita-Cita dari SMA? Waduh, Dwi, itu film bagus banget itu Ibu nonton, dulu keren banget gitu ya. Aku akan main film itu, Bu. Oh ya, wah selamat ya, jadi siapa? Jadi bapaknya Ratna. Itu jahat banget, jahat banget. Langsung berubah. Dari bapak langsung ya. Ya, tapi sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya sama Bapak Rues, Pak Monty gitu udah melibatkan saya di sini gitu. Ini menjadi sebuah apa ya? Ya mungkin terlihat banyak mulai tawaran. Ya sebelumnya saya pikir saya ditawarin dari tadi jadi galinya gitu. Cuma saya yakin sadar gak mungkin gitu kan ya gitu. Terus oh ya jadi bapak lagi saya. Gitu ya, terus saya baca skripnya gitu, saya lihat ini siapa ini, peran saya sini tulisannya namanya Ayah Ratna gitu kan. Oke, saya baca, wah iya memang jahat banget. Ini gila ini gitu kan. Tapi saya ingat era tahun segitu gitu kan, tahun 80-an gitu kan, yang saya lahir tahun 80 gitu ya. Saya bisa melihat di lingkungan dalam keluarga, teman sekitar gitu memang adalah gitu ya, tiba-tiba orang tua secara patriarki gitu membesarkan ya di lingkungan keluarganya gitu kan gitu. Tapi ya saya yakin gitu nggak ada bapak yang jahat gitu, yang ada hanyalah seorang bapak yang selalu ingin berbuat baik gitu untuk keluarganya gitu. Jadi buat saya pikir ya apa ya, saya melihat di sini sebagai saya juga punya anak perempuan gitu kan, dan yang saya rasakan saya juga punya anak perempuan juga gitu. Jadi saya melihat Prilly ini sebagai anak saya sendiri. Saya membayangkan itu adalah Widuri gitu. Gitu, dan Widuri ikut ngantar saya juga ada gitu. Gitu. Jadi Kak, nanti Bapak dampingin nonton film ini. Bapak dampinginnya saya gitu ya. Jadi ya paling enggak saya bersyukur gitu nanti kalau ada laki-laki mau mendekati Widuri jadi bisa tahu seperti apa saya. Siap, Mas Dwi Sassono, tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sassono. Thank you Mas Dwi. Saya kita juga mau nanya ke Segara nih sebagai pengisi soundtrack. Segara boleh dong jelasin juga, karena kan yang kita tahu kita cinta dari SMA, lagu-lagu juga hits juga di era itu sampai dengan sekarang, bahkan banyak yang masih tahu lagu juga. Nah, saat kamu dipercaya untuk mengisi original soundtrack dari Kita Cinta dari SMA ini, gimana rasanya Segara? Aku berdiri juga kan? Boleh dong, berdiri juga ya. Iya. Harusnya tadi aku konsultasi dulu ya, nanya. Senang banget karena ngelihat kayaknya ini adalah suatu film legendaris dari aku dengar cerita dari teman-teman semua dan para senior di sini, dan kebetulan pada saat proyek ini tawarkan ke aku ditanya kan, Segara kamu
isi soundtrack lagu ini ya. Oh iya aku biasa aja. Oh iya kan satu lagu biasanya. Iya total berapa 7 lagu. Loh, ini soundtrack apa ngajak berantem gitu ya? Enggak, tapi ternyata emang soundtrack. Ternyata film ini sangat lekat dengan lagunya ternyata. Karena teman-teman pasti tahu lagu legendaris Gali dan Ratna. Siapa yang nggak tahu ya? Dan yang tadi aku bawain Kita Cinta dari SMA itu merupakan original soundtracknya, dan ada beberapa lagu lagi yang pasti nanti teman-teman boleh dengerin original soundtracknya yang pasti kalian tahu, tapi kalian nggak tahu itu lagunya apa sebenarnya, tapi tetap terngiang sampai zaman sekarang. Dan setelah aku dapat proyek ini, aku merasa bangga banget ngerjainnya dan seneng banget karena aku merasa bahwa ternyata lagunya itu adalah lagu yang bercerita. Jadi walaupun aku nggak ikut teman-teman semua ada di dalam film itu, paling nggak ada suara aku yang siapa tahu bisa mengantarkan agar actingnya itu lebih terasa lebih dramatis, terasa lebih lucu misalnya. Gemes, iya. Kata yang nggak mungkin aku ambil tadi itu pasti nggak apa-apa. Gemes dan hal-hal seperti itu. Jadi aku excited banget tadi aku bilang sama bapak, aduh pas nonton trailer ini aku pertama kali nonton trailer. Premier untuk kalian dan untuk aku sendiri. Seneng banget dan aku merinding pas nontonnya. Semoga aja teman-teman semua terhibur dan ini akan menjadi film yang berkesan untuk kalian dan keluarga dan orang terdekat kalian pada saat nonton nanti. Oke, terima kasih Segara. Rili dengan Yesaya, Pak Parwes, dengan teman-teman yang lain semuanya ada di sini, Mbak Ayu, Mbak Dewi Gita, dengan Mbak Rili ya, dan Mas Monty dan Mbak yang jadi Mimi, jadi Anton, dan tentunya Bang Edi yang saya kenal paling lama nih dari zaman dulu kala dulu. Tadi dibilang anak IKJ, benar rambutnya dulu gondrong banget, terus rambutnya pokoknya keribo gitu ya. Jadi saya sangat-sangat bahagia deh karena akhirnya film ini dibuat oleh Star Vision. Kenapa? Karena banyak sekali itu orang-orang bertanya, Mbak Yesi, kenapa sih nggak dibikin ulang? Kenapa nggak dibikin ulang? Kapan dong dibikin lagi? Jadi ketika ini terwujud, saya tuh senang sekali dan kepingin banget nonton. Nah, kalau oh ya, Pak Rano mohon maaf nggak bisa hadir bersama kita hari ini karena dia juga punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa sih kalau ditanya Kita Cinta pada waktu itu menjadi lead film remaja ya Pak ya? Karena sebelumnya kan film dewasa semua, karena pada waktu itu momentumnya mungkin jadi bukan hanya karena pemerannya, tapi pada waktu itu kita kenal ada Krisya, Mas Krisya almarhum yang sedang top-topnya dengan lagu-lagunya, lalu ada Suara Mardika dengan Mas Luruhnya, itu dikombinasi sedemikian rupa oleh produser filmnya itu sebetulnya seorang anak yang inovatif. Mungkin Pak Parnas dan kenal nggak dengan Tommy Indra almarhum? Jadi seorang anak yang tinggal di Lampung, dia perkebunan dengan uang seadanya. Dia datang ke Jakarta karena dia jatuh cinta dengan novelnya Pak Edi, itu ceritanya. Dengan uang seadanya, dia nekat pakai orang-orang yang udah top-top. Suara Mardika berapa, Krisya berapa, nah sehingga pernah di tengah jalan itu berhenti produksinya. Dan dia masih muda kan, dia sudah bertiga, akhirnya perlu cari partner baru, dan pernah produser ini, Mas Tom ini sampai dimarahin sama orang yang belum dibayar, itu ceritanya. Tapi alhamdulillah, ternyata film ini berhasil diselesaikan dan meledak. Sehingga setelah itu Tommy yang muda ini, yang dari kebun kopi di Lampung sana, akhirnya dia nggak mau lagi tinggal di kontrakan, dia tinggal di hotel Horizon pada waktu itu sampai berbulan-bulan ya. Jadi itu, jadi kombinasi dari semua ini sebetulnya Tommy punya peran juga. Dan banyak sekali teman-teman bilang, Mbak Yesi tahu nggak, saya jadi kawin cepat gara-gara nonton film ini. Jadi jangan dicontoh. Tapi kebiasaan naik sepeda yang dulu itu ya, jadi semua orang kayak naik sepeda tuh tren, nggak usah harus punya mobil, dan sekarang ternyata goes juga jadi tren. Ya, jadi saya pokoknya senang sekali di sini. Saya ucapkan semoga sukses, Star Vision. Pak Parwes sukses ya. Terima kasih undang saya dan timnya semuanya ada di sini. Ya Mbak Yuni. Mas semua suaranya keren banget dan masih Bapak galak. Tapi Bapak keren ada ini ya. Jadi selamat, saya juga nggak sabar pengen cepat nonton film ini. Teman-teman saya juga mau nonton. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan dong. Hebat, terima kasih teman-teman saya bilang, Pak Muti yang bikin tuh terkenal dia. Siap, terima kasih. Susah ya, karena kan kita udah biasa berdialog nggak baku gitu sama sekali, kecuali kalau saya mau presentasi itu baru dipakai gitu bahasa baku, tapi kan sehari-hari kayak bahasa baku tuh udah nggak dipakai lagi. Nah terus akhirnya awalnya kita latihan berbicara bahasa baku, karakteristik bahasa baku tuh kayak gimana sih, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, nadanya seperti apa, dan membiasakan diri supaya bahasa baku itu jadi milik kita gitu. Jadi nggak cuma tempelan aja kita acting pakai bahasa baku, tapi ya beneran kita
membuat bahasa baku itu jadi milik kita sehari-hari. Saya jadi ke bawah karena jadinya ngomong sama teman-teman tuh pakai bahasa baku, tapi emang sengaja begitu karena supaya pas syuting tuh udah biasa. Sampai ada satu ketika saya teleponan gitu sama seseorang, terus kita bertengkar, saya pakai bahasa baku, terus diledekin sama saya, lagi reading lu. Jadi ke bawah ya. Jadi ke bawah gitu. Kok berantemnya pakai bahasa baku sama orang gitu. Dan ya mungkin juga itu jadinya saya dianggap aneh sama orang tersebut ya, karena pas sama dia teman dekat saya gitu, kita debat biasa kayak ya berteman biasa aja gitu, debat. Biasanya gue lo jadi saya kamu. Terus yang kok bahasa Indonesia Prilly jadi bagus banget nih sekarang gitu ya. Terstruktur. Dan saya juga menemukan satu hal yang menurut saya ini jadi anggapan baru gitu ya. Menurut saya bahasa baku ternyata jauh lebih romantis. Karena ketika saya coba PDKT pakai bahasa baku, rasanya lebih nyes gitu. Jadi saya malah pengen memperkenalkan lagi gitu ya ke Gen Z yang dimana sekarang ngomongnya mungkin campur-campur, which is literally gitu ya, jaksel gitu ya. In real life, like I think. You know, I think which is like gitu kan. Nah coba sekarang daripada ngomong campur-campur seperti itu, lebih baik kita gunakan bahasa baku yang baik dan benar, karena rasanya tuh beda banget. Apalagi ngomong ke seseorang yang kita suka gitu ya. Gombal pakai bahasa baku tuh kayak kalau bahasanya lebih terstruktur tuh perasaannya jadi lebih jelas. Gitu loh, perasaannya jadi lebih jelas gitu. Enggak yang dibuang-buang gitu artinya gitu. Bener-bener bahasa baku gitu, terpakai semuanya. Jadi sekarang sih aku jadi lebih suka pakai bahasa baku sekarang kalau ngomong ya. Kenapa? Buat gombalin orang. Oke, terima buat kasih. ngomong sehari-hari. Dan kalau bertengkar pakai bahasa baku, itu nggak jadi lebih apa ya? Kita nggak sakit hati gitu, karena bahasanya baik. Iya. Kan biasanya kalau berantem sama orang, lo nih ya gini-gini gitu kan. Sekarang kita berantem pakai bahasa baku tuh jadi lebih indah gitu. Jadinya nggak terlalu berantem banget gitu. Coba deh cobain kalau berantem sama pacar pakai bahasa baku, coba deh. Sudahlah. Gitu deh. Sayang, aku tidak bermaksud seperti itu. Ya kan? Jadi kalem ya. Jadi bagus kan? Iya. Coba aku lihat ketikan kamu. Gitu. Sayangnya nggak disingkat, biasanya kan SYG. Betul. Ya kan? Betul. Sekarang gini kayak aku mencintai kamu. Ya kan lebih romantis gitu loh. Lebih romantis daripada love you, lebih romantis daripada aku mencintai kamu. Coba ngomongnya ke Mas Tadi. Coba. Aku mencintai kamu, Mas, ya kan? Lebih romantis daripada I love you, Mas, ya kan? Jadi menurut aku sih sekarang Gen Z harus dicoba berbahasa Indonesia yang baik ya, daripada campur-campur ya. Karena rasanya itu beda banget loh. Itu dia Prilly untuk konsider. Terima kasih Prilly. Coba ya saya gimana? Ya saya. Coba kalau misalnya ya saya. Dia kan pacarnya bule, nanti pakai bahasa baku. Susah tadi. Kayak sendiri dong. Iya bener sih. Pada awalnya sih, pada awalnya. Udah pada awalnya di beberapa waktu lalu. Ya sebenarnya pas pertama-tama juga kesulitan sih. Cuma akhirnya kita ada metode khusus. Jadi Prilly itu suka ngirimin video-video lucu, tapi pakai bahasa baku. Tapi videonya mungkin nggak boleh tanya. Jadi dari reading, terus habis itu pas di saat penalaman karakter juga dibiasain bahasa baku, tapi yang paling banyak tuh kayaknya bagian bercandanya ya. Bagian bercandanya, jadi itu sangat membantu. Iya sih. Justru kita malah bercanda pakai bahasa baku, metode kita gitu. Jadinya pas take udah terbiasa pas take jadi udah baku. Biasa banget gitu, nggak ngerasa aneh lagi untuk ngomong itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih ya saya dan juga Prilly. Tepuk tangan loh, boleh. Dan arsitektur bangunan yang setia dengan tahun segitu, kita harus nyolong-nyolong syuting di 2 kota dan di beberapa tempat spesifik, yang pasti Bandung, Bogor, dan Jakarta. Jadi benar-benar setnya kita kanibal. Tantangan juga karena CGI sangat berperan penting. Kalau boleh dibilang ada sekitar 30% kita harus CGI, touch up istilahnya ya. Dan ini touch up-nya bukan berarti dari kita saat membuat itu teledor atau lalai gitu. Kita benar-benar jaga banget frame-nya. Setiap misalnya kameramen saya udah kasih 1 frame nih, master, kita lihat dulu mana nih di frame ini yang seharusnya tidak ada di tahun 80-an.
ya kita ngambil. Jadi dari kita pun saat buat itu sudah kita jaga. Tapi kan kita nggak bisa jaga tiba-tiba begitu action. Oh ya di pojok sana ada warga lewat pakai masker. Ya, kan agak susah Pak ya, pandemi kok tahun 80 itu. Ada kayak gitu-gitunya misalnya. Jadi itu sih untungnya peran CGI dan peran post di sini cukup menolong. Oke, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi. Generasi zaman sekarang akan bertanya gitu, relate gak ya sebenarnya? Dan aku bisa bilang film Gita Cinta dari SMA walaupun latar belakangnya tahun 80-an tapi mempunyai relativitas yang tinggi untuk yang sekarang terjadi gitu. Karena banyak banget isu yang diangkat, cinta pertama. Pasti anak-anak zaman sekarang mengalami suka sama cowok pertama kali, pacaran pertama kali. Terus kedua juga pacaran saat SMA itu adalah pacaran yang paling indah. Aku setuju, karena waktu SMA tuh nggak ada istilah overthinking ya, nggak ada istilah insecure. Jadi kayak pacaran pas SMA itu adem-adem aja gitu ya. Terus ada isu juga cinta yang tidak direstui orang tua. Ada yang tidak berubah dari tahun dulu dan sekarang, yaitu adalah orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dimana kalau anak perempuan pasti memilih pasangan harus bebet, bibit, bobot, masih sampai sekarang gitu. Jadi ya pasti anak-anak generasi sekarang juga ngalamin apa yang Ratna alami gitu, walaupun mungkin pendekatan orang tuanya tidak sekejam papahnya Ratna. Terus juga ada pacaran saat SMA, harus kira-kira endingnya apa ya? Putus karena tidak direstui, atau putus karena harus belajar, atau putus karena menikah. Karena banyak banget teman-temanku juga yang pacaran dari SMA dan sekarang mereka udah menikah gitu. Jadi kalau dibilang ini film tahun 80-an, takutnya nggak relate, Gen Z bisa ngambil sesuatu yang bisa relate sama mereka gak ya? Bisa banget, karena isu yang diangkat juga masih terjadi sampai sekarang. Walaupun dikemas tahun 80-an dengan bahasa baku yang ternyata pas aku udah nonton, bahasa baku itu malah membuat film ini semakin menarik, semakin romantis, terdengarnya tuh semakin indah gitu, bukan semakin jauh sama apa yang kita alami sekarang. Jadi aku harap Gita Cinta dari SMA bisa menghadirkan lagi rasa-rasa yang dulu pernah kita rasakan untuk orang tua kita yang kangen sama film tahun 80-an, dan juga bisa menghadirkan lagi gambaran-gambaran baru untuk generasi zaman sekarang gitu, bisa relate sama perasaan mereka dan bisa membantu perasaan mereka juga gitu untuk rilis kalau nonton ini, oh ini sama ternyata sama aku gitu, yang anak-anak SMA zaman sekarang. Dan semoga teman-teman media di sini juga bisa membantu kita memberitakan film ini supaya banyak yang nonton, supaya film ini dan kerja keras kru-kru di belakang film ini juga terbayarkan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih, ditutup dengan Ira Prilly Latukonsina mewakili seluruh tim dari Gita Cinta dari SMA.